Yang muncul di konotasi pikiran kita adalah peraturan. Jangan ini, jangan itu, karena Tuhan. Tapi kalau kita dikenalkan dia sebagai papa, beda. Contohnya di mana? Tolong baca dulu Yohanes 14 ayat 8. Tidak ada orang tua sebodoh segila apapun. Begitu anaknya lahir hari ini, langsung peraturan. Di rumah ini bangun harus jam 5, mandi jam 6, sarapan setengah 7. Gila ini orang tua, masih kecil kok. Tidur jam sekian. Begitu lahir, nggak ada peraturan dulu. Anak ini perlu dikasih. Dan dikenalkan, ini papa, ini mama. Sampai umur 3 tahun pun, kita nggak bisa buat peraturan buat anak. Nah, ini kesalahan gereja. Silakan dibaca salah seorang, Yohanes 14 ayat 8. Yohanes 14 ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Saudara cari kalimat-kalimat bahasa lain dari ayat ini. Maka itu saya anjurkan, berbahagialah saudara kalau bisa menguasai bahasa asing yang lain. Minimal 2 bahasa asing harus kuasai. Filipus menjerit, berseru, bertanya, minta. Dan jeritan Filipus ini ditulis di Alkitab karena mewakili jeritan seluruh bangsa di dunia. Ternyata semua manusia di dunia itu mintanya cuma satu. Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Maka itu sudah cukup. Saya menemukan kata puas, satisfy, enough, complete, kenyang, utuh. Dari kata yang satu itu, dari berapa bahasa, dari berapa terjemahan yang saya temukan. Mengapa ada narkoba? Mengapa ada free sex? Mengapa ada pornografi? Mengapa ada pembunuhan? Mengapa ada orang gak puas? Ternyata satu-satunya tulisan dari seluruh buku di dunia sejak ditemukan mesin cetak pada awal abad yang ke-16 oleh Johann Gutenberg di kota Mainz, maka sampai hari ini diperkirakan lebih 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku ya, 5 juta judul buku. Nah, di antara 5 juta judul buku itu, satu-satunya buku yaitu kitab suci kita yang pernah menulis kapan, bagaimana, dengan siapa manusia bisa berkata enough, satisfy, cukup, kenyang, puas, lengkap dan semuanya. Cuma ini, kalau Papa itu nyata. Gereja gagal. Gereja pintar memberikan doktrin, gedung yang megah, tapi Papa nggak dikenakan kepada manusia. Jadi kalau kita jadi anak dan dia Papa, mengapa sampai sekarang masih ada 90 sekian persen orang Kristen kalau doa, Tuhan aku hambamu, itu doa yang salah. Bukankah Yesus berkata, kalau kamu berdoa, katakanlah Papa yang di surga. Harusnya kita manggil dia itu Papa. Kita ini anak, bukan hamba. Mengapa orang Kristen doanya sulit sekali berkata Papa? Saya kalau doa manggil ayah. Tergantung. Saya nggak mau manggil kata Bapak. Sebab kata Bapak bagi bahasa Indonesia, itu sebutan laki-laki terhormat. Belum tentu ayah, kata Bapak ada di bahasa Indonesia. Jadi ini salah. Laki-laki lebih muda dari kita manggil Bapak kalau kita mau hormati. Jadi belum tentu ayah. Jadi Bapak kami dalam surga, konotasinya, oh bukan Bapak aku. Seperti Pak Guru, Pak Gubernur, Pak siapa. Karena Bapak. Nah itu konsep yang salah. Betul? Abah, boleh menganggap Abah. Oke, jadi sikap kita, posisi kita harus sebagai anak dengan Papa. Nanti dia akan bimbing kita jadi dewasa. Yang lain? Ada? Ayo cepat. Mau berubah ya mulai hari ini. Saya akan akhiri dengan satu ayat untuk jadi perenungan buat kita sungguh-sungguh. Saya akan akhiri bisa soal kasih. Wah ini menyenangkan sekali. Efesus pasal 3, bukan satu ayat ini. Ya 3 ayat. Ayat yang ke-18 mulai. Aku berdoa. Lihat, ini doa. Ya, bukan minta ini, minta itu, tapi minta sesuatu yang penting. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan siapa saja, segala orang kudus dapat memahami. Mengapa untuk memahami hal ini perlu didoakan? Memahami apa? Betapa, 1 apanya? Lebarnya, 2 apanya? Panjangnya, 3 apanya? Tingginya, 4 apanya? Dalamnya. Apa itu? Kasih Kristus. Jadi saudara, kalau gereja tidak pernah mendoakan supaya semua jemaat itu bisa memahami kasih Kristus yang tak terukur panjang, lebar, tinggi, dalamnya, maka Kristen kita cuma Kristen agama, bukan hidup sebagai anak-anak Bapa di surga. Ayat 19. Dan dapat bagaimana? Mengenal kasih itu. Keluarkan 2 kata kerja ini. Memahami di ayat 18 dan mengenal di ayat 19. Coba renungkan.
Kalau satu hal disebut dengan dua kata kerja, memahami dan mengenal, berarti sulit atau gampang dimengerti? Sulit. Kasih, kasih. Lebar, panjang, dalam, tingginya tak terukur. Kasih akan sembuh nanti. Akan sembuh. Ketika LPMAK datang mengunjungi kami di Nabire, Februari 2006, mereka kaget. 4 orang. Di antaranya Ibu Urus, Ibu Diana, ada 2 bapak saya lupa. Satu Pak Gemong, satu siapa saya lupa. Nah, mereka berkata begini. Wah, ini luar biasa. Lembaga Pengembangan Masyarakat Amung Mekamoro sebagai tangan Freeport yang punya macam-macam pelayanan di Timika. Kami heran. Kami ini punya uang tapi nggak punya orang. Pesat ini punya orang tapi nggak punya uang. Tapi mereka heran. Nggak punya uang, punya orang tapi ada hasilnya. Bagaimana? Tanya, saya tak bilang tanya mereka. Jadi sampai hari ini guru-guru kami ini tidak pernah terima gaji. Mereka hanya terima persembahan. Dan ngatur asrama itu 24 jam sehari. Maka itu sekarang setelah itu Freeport minta kami untuk menangani asrama mereka yang ada di SP4. Nah, setelah SP4 ini baru setahun berjalan, pengurus JPC mengalami kasus sudah berapa kali ganti pengurus asrama di Tomawi. Lalu mereka turun mengunjungi kami di sana. Akhirnya mereka minta untuk kami bersatu dengan yang sudah ada di sini untuk menangani asrama ini. Itu Roh Kudus yang mimpin. Ada kasih. Saya tanamkan pada mereka semua. Awas, bukan uang. Sekalipun kita hidup perlu uang. Saya sering mengajarkan mereka. Jangan lagi hidup orang mati aja nggak ada yang gratis. Begitu jangan mati dulu, mati itu mahal sekarang. Betinya saya berapa? Iya, urusan suratnya bayar berapa? Jangan mati dulu. Walaupun patah hati, tetap semangat. Masih ada yang lain. Oke, kenapa dunia bisa berkata dunia gak selebar daun kelor? Sungguh sangat bodoh kalau patah hati nangis itu sangat bodoh. Jangan, saudara. Ada yang lain. Kasih, pahami kasih itu. Kenali, saya lanjut ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun. Kasih itu bagaimana? Nah, mampu segala logika, pengetahuan, pengertian. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Tuhan. Kalau kita dipenuhi oleh Dia sendiri, hidup ini indah. Maka kuncinya adalah kasih, bukan uang. Bagi para pencari kerja, jangan sibuk dengan cari kerja dulu. Nikmati kasih Papa di surga. Mumpung masih nganggur. Kok nggak ada yang ngamen? Yang cari kerja. Nganggur itu indah loh saudara. Tapi sebentar saja, jangan lama-lama. Tentunya. Karena bisa menikmati kasih itu. Kok saya kerja sibuk sekali. Oke. Jadi bukan uang. Kalau saudara berdoa untuk cari kerja, bukan kerja apa. Doanya adalah, Tuhan di mana aku bisa menjadi berkat buat orang-orang itu. Itulah hidup Yusuf. Dia kerja di Mesir. Bukan untuk cari gaji. Dia nggak digaji sebagai budak. Dia jadi berkat. Masuk penjara pun jadi berkat. Dia nolong orang-orang di penjara itu. Jadi dimanapun saudara mau bekerja, bukan gajinya. Tapi aku jadi berkat tidak di situ. Gajinya tinggi nggak jadi berkat, jangan. Baik, cari yang lain. Oke? Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati. Ayo kita jadi anak-anak Papa yang luar biasa. Amin. Yaitu jadi ahli pikir, dalam arti sejalan pikiran Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Yang muncul di konotasi pikiran kita adalah peraturan. Jangan ini, jangan itu. Karena Tuhan. Tapi kalau kita dikenalkan Dia sebagai Papa,